Bercuklasers, Stephen Lemay di sini. Nah, di video ini kita akan bahas kekuatan baru dan sesungguhnya dari Nico Robin. Apakah dia bisa menjadi trio monster selanjutnya? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau ngebacot, kalian nonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, karena udah lama banget nih, sebenarnya saya ingin bahas tentang ini, tapi belum kesampaian. Maaf guys. Jadi beberapa fokus yang akan saya bahas di sini adalah kekuatan sesungguhnya dari buah iblis Nico Robin, dan apakah ada sesuatu yang bisa di-upgrade dari Nico Robin ini. Jadi pertama kita akan bahas dulu tentang kekuatannya, yaitu salah satu dengan potensi yang sangat hebat, tetapi tidak terlalu wah, yaitu buah iblis milik sang arkeolog kita, alias Nico Robin yang memakan buah iblis Hana Hananomi. Dimana ini adalah buah iblis yang buatnya dapat menciptakan hana atau bunga yang dapat kita sebut dalam tanda kutip di tempat manapun yang dia inginkan. Dalam artian lain, sebenarnya ini adalah bagian dari tubuhnya. Jadi dari awal akan saya perjelas dulu nih, Robin tidak akan menjadi seseorang seperti Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Franky atau bahkan Jinbei yang basicnya mereka semua sudah mempunyai raw power atau kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah buah iblisnya mempunyai potensi untuk lebih kuat dari mereka semua. Potensi ya, ingat. Mungkin jika kita lihat yang sudah pernah Robin lakukan pada pre-time skip dan setelah time skip, potensi dari buah iblis tersebut tidak pernah terlihat di full powernya. Dimana buah iblis ini sudah terlihat sangat kuat walaupun begitu. Untuk kelemahan dari buah iblis ini adalah kekuatan dari bunga yang dia ciptakan, atau mungkin tubuh yang dia summon lah, itu hanya sekuat dan sedurable dari tubuh aslinya. Yang kita pun tahu, Robin ini seorang wanita, dan dia tidak sekuat itu. Ya mungkin normal lah kekuatan untuk wanita pada umumnya. Coba kita bisa bayangkan, seseorang seperti Zoro mempunyai buah iblis Hana Hananomi. Mungkin kita akan ambil beberapa contoh. Kita melihat kemampuan dari Robin ini, atau dari Hana Hananomi, yaitu mengeluarkan bagian tubuh menjadi raksasa seperti itu. Yang sebenarnya itu adalah campuran dari tubuh-tubuh kecil yang tergabung dengan sangat baik. Dimana pada pre-time skip, kita lihat hal tersebut cukup untuk menahan salah satu lengan dari Oars. Dan setelah time skip, kita pun melihat lagi terutama di Arc Fishman Island. Tapi sekali lagi, itu semua hanyalah skuad Nico Robin saja. Tapi lagi-lagi, karena itu adalah kumpulan dari tubuh-tubuhnya menjadi satu, dimana itulah yang membuatnya menjadi cukup kuat. Dimana kekuatan tangan-tangannya yang tidak begitu kuat, namun jika digabungkan semuanya akan menjadi sangat kuat. Yang bahkan kekuatan dari Nico Robin aja, atau mungkin kekuatan normalnya lah, dia dapat menahan seseorang seperti Pell ketika pre-time skip. Dan setelah time skip, dia bahkan bisa menahan Hakuba. Itu adalah tangan yang cukup besar, dan itu gabungan dari tangan-tangan kecil milik Nico Robin. Jadi dari beberapa gabungan saja sudah dapat kita bayangkan, Robin ini sebenarnya bisa menjadi sangat kuat. Lagi-lagi kita bayangkan, itu adalah tangan dari Roronoa Zoro, dimana untuk setiap satuan bunganya sekuat lengan dari Zoro ini. Menurut saya, dia pasti dapat menahan serangan Gear 3 atau Gear 4 milik Luffy. Mungkin dapat dengan mudah Zoro tahan jika kekuatannya seperti itu. Dan yang lagi-lagi perlu di-mention, dia menciptakan tubuh raksasa, yang biasanya untuk Robin ini dia mengeluarkan kakinya atau lengannya. Pastinya dengan latihan khusus pun, dia akan dapat menciptakan tubuhnya sendiri untuk versi raksasa. Dimana kita pun pernah melihat dia mengeluarkan cloningan dirinya kan. Nah yang selanjutnya adalah tentang jurus cloningnya ini. Dimana user dari buah iblis ini dapat membuat usernya mengeluarkan potensi untuk menciptakan cloningan dirinya sendiri. Walaupun sampai saat ini dia baru bisa menciptakan satu cloning sih, dimana kita belum pernah melihatnya mengeluarkan beberapa cloningan sekaligus. Tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan jika dia bisa mengadvancekan buah iblisnya, dimana dia dapat menciptakan cloning yang cukup banyak seperti biskuit buatan Cracker. Nah, lagi-lagi bayangan yang dapat dibuat oleh saya adalah dia membuat cloning squad dirinya. Mungkin contohnya 3 orang sajalah, dimana masing-masing squad Zoro. Satu Zoro saja sudah wadaw, apalagi 3 orang Zoro. Waduh, wassalam bos.
Nah, selain dua bentuk tadi yang terlihat cukup jelas, jurus-jurus dari Hana Hananomi pun dapat terbilang sangat beragam dan fleksibel untuk digunakan apapun. Dia bahkan bisa menciptakan sayap yang walaupun hanya katanya 5 detik saja. Lalu dia pun bisa menciptakan jaring, dia bisa menciptakan tangga, apapun yang dia butuhkan. Dimana kreativitasnya sangatlah tidak terbatas. Karena bunga yang dia tumbuhkan dimanapun itu dapat hidup. Ya karena itu adalah bagian dari tubuhnya kan. Mungkin berbedanya dengan buah iblis yang lain, atau mungkin para Messiah tipe Krit yang lain, itu semua tidak hidup seperti yang Robin inginkan, walaupun bisa diatur lah. Dimana menurut saya jurus baru yang pernah Robin keluarkan pun setelah time skip adalah dia bisa mengeluarkan bunga-bunga tersebut di udara. Dimana sebelumnya dia harus mengeluarkannya di sebuah objek diam atau di sebuah objek padat lah, seperti tubuh, tembok, atau apapun. Tetapi dia terlihat bisa mengeluarkan tangan-tangan tersebut di udara ketika bersama dengan Rebecca. Di situ dia menggunakannya untuk membelokkan serangan dari Diamante. Lalu ada juga dari kalian yang komen dan mengatakan jika dia bisa berpedang seperti Zoro akan bisa menggunakan jurus 1000 pedang atau apapun. Ya sebenarnya tetap balik lagi sih, objek lain itu tidak bisa dia buat seperti pedang, pistol, atau apapun. Karena yang dia bisa bentuk hanyalah tubuh murni dari Robin ini saja. Lalu, dia pun bisa menahan serangan orang sebelum orang tersebut melancarkan serangannya. Ini salah satu sesuatu yang sangat hebat, dimana mencegah lebih baik daripada mengobati kan, anjay. Kemampuan untuk mengeluarkan apapun, dimanapun, di tempat yang dia inginkan. Bahkan di tubuh musuh sekaligus, yang menurut saya ini sesuatu yang sangat overpower. Yang hal tersebut buatnya menjadi karakter dengan gaya tarung jarak jauh. Lalu, salah satu jurus terkenal dari Robin ini adalah Clutch. Lagi-lagi, bayangkan itu semua adalah seseorang dengan kekuatan Zoro di dalamnya. Tidak perlu lagi dia mematahkan tulang-tulangnya saja, bahkan hanya dengan pukulan atau tonjokan saja, orang tersebut bisa langsung kesakitan hanya dengan menerima pukulan dari seseorang sekuat Zoro. Saja, semua hal yang hebat itu tidak akan cuma-cuma begitu saja. Tidak ada yang namanya low risk, tapi high return, anjay. Jadi ngomongin investasi nih. Saja, boy iblis ini memiliki kelemahan yang cukup krusial lah. Itu seorang seperti Nico Robin, dimana luka yang dia dapat di tubuh yang dikeluarkan itu akan tertransfer ke tubuh aslinya. Mungkin kasarnya, dia akan merasakan sakitnya saja, tetapi tidak mendapatkan luka di tubuh aslinya. Misalnya nih, tangan buatan Robin disabet oleh pedang oleh orang lain, dimana akan tergores dan mengeluarkan darah dari tangan buatannya. Tapi tangan Robin yang asli, dia tidak akan terluka apa-apa, namun dia hanya mendapatkan rasa sakit tersabet pedang begitu saja. Tapi untuk hal ini, lagi-lagi ada keambiguan nih di anime, yang sebenarnya saya tidak pernah mengambil referensi dari anime ini. Dimana ketika Robin membuat cloning dan dihajar oleh para Oniwa Bansu dengan shuriken, dengan tombak, dan yang lain-lain, di situ Robin yang asli terlihat tidak terluka sama sekali. Lagi-lagi saya perjelas, di manga tidak ada scene Robin sampai tertusuk atau apapun itu. Jadi murni, ketika scene tersebut terjadi di anime, itu hanyalah filler yang dibuat di anime saja. Masalah apakah kelemahan tersebut sudah hilangkan atau belum itu kita masih belum tahu, karena kita belum melihatnya efek dari Robin ini terkena serangan setelah time skip. Lagi-lagi kita bayangkan jika itu adalah Zoro. Rasa sakit sabetan biasa yang Robin terima mungkin itu bukan apa-apa jika tubuh itu adalah tubuh Zoro. Mengingat Zoro ini mempunyai durabilitas yang sangat gila. Mengingat ketika dia masih hidup setelah terluka dirinya ditambah luka Luffy yang dia terima di arc thriller bahkan. Nah, karena sebelumnya saya membahas berapa hebat potensi dari buah iblis Robin yang lagi-lagi selalu membayangkannya jika buah iblis ini dimakan oleh orang yang sangat kuat, dimana hal tersebut adalah Zoro. Yang kita pun tahu itu semua tidak mungkin terjadi. Maka akan menjadi atau muncul pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana nih cara Robin untuk meningkatkan kekuatannya tersebut? Ya, satu cara yang paling simpel dan paling mudah adalah penguasaan Busou Soku Haki. Ya walaupun tidak begitu mudah sih. Dimana dengan Busou Soku atau Haki Armamen, dia dapat meningkatkan kekuatan fisiknya secara drastis dan dapat menangkis serangan-serangan hebat hanya dengan mengeluarkan banyak tangan yang dilapisi haki saja. Mungkin dapat kita katakan menjadi tameng lah. Dimana itu akan sangat baik seperti yang sudah saya bilang. Dia mengeluarkan tangannya di tubuh musuh. Anggap musuh tersebut adalah pengguna buah iblis atau Logia. Dan dengan haki Busou Soku, dia dapat menyentuhnya begitu saja.
dan itu akan langsung menyentuh ke tubuh solid dari musuhnya tersebut. Lagi-lagi bayangkan dia menciptakan tangan yang sangat besar yang dilapisi haki. Itu mungkin akan mirip dengan Grizzly Magnum dari Luffy yang versi lebih hebat lagi. Satu kemampuan yang tentu saja bisa dipelajari dan akan menjadi sesuatu dengan potensi yang luar biasa kuat. Dia tidak perlu punya fisik seperti Zoro agar potensi terkuat dari buah iblisnya dapat tercapai. Dengan haki saja, Robin akan menjadi top tier di kru dari Mugiwara. Lalu, apalagi jika Robin ini dapat mengawakeningkan buah iblisnya, di mana dia adalah buah iblis tipe Crit, yang sama seperti Doflamingo dan Katakuri. Dia bisa mengubah lingkungan sekitarnya menjadi bagian tubuhnya seperti tangan, dan wah itu menurut saya akan sangat gila. Dan hal tersebut pun bisa ditambah dengan haki seperti yang Doflamingo lakukan. Menurut saya jika seperti itu, kekuatan dari Nico Robin ini bisa mencapai atau bahkan melebihi Komandan Yonkou. Nah jadi begitulah menurut saya potensi dari buah iblis milik Nico Robin dan apa yang perlu di-upgrade atau di-power up dari Robin ini agar menjadi seseorang yang sangat hebat sekali. Nah mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.